Mana Pak Cup? Yakul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel Gusman Bojonegoro. Saat ini kita sedang ada di lahan siapa Mas Ucup? Mas Dwi Widang. Master Dwi Widang. Yang punya channel Bocah Belajar Tani. Saat ini kita ada di lahan Master Dwi Widang, Tuban. Saat ini tanamannya 50 HST. Tanamannya masih tetap hijau, tapi alhamdulillah sudah mau turun umbinya Mas Ucup ya. Sudah merkakah ya Pak Mas Ucup? Melekah. Alhamdulillah sudah mau melekah. Jadi apa yang difikirkan Mas Ucup terbantahkan oleh Mas Dwi, dan saat ini umbinya sudah turun. Ini tanaman benih 80 kilo. Prediksi nanti panen di 60 HST. Kuat Mas Ucup? Kuat. Jelas kuat. Jelas kuat. Jadi ini tanaman nanti bisa melampaui 60 HST. Dan saya yakin jika masa panennya itu lebih lama, usianya itu lebih panjang, nanti tonasenya akan lebih banyak. Itu faktanya. Tanaman yang panen lebih cepat itu rata-rata tonasenya kurang. Mas Ucup ya? Terus ngumpinnya Yakul Mas Ucup. Oke, sedikit saya jelaskan. Ini tanaman benih dari tajuk GY yang awalnya memang agak sedikit vigor. Saya sendiri agak sedikit ketakutan nanti ada serangan hama atau penyakit, dan alhamdulillah sampai saat ini 50 HST tanaman Mas Dwi masih berdiri tegak. Dan umbi yang keluar ada warna merah keungu-unguannya. Di sini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, saya cuma ngunggah ini video dan biar para viewer tahu sampai 50 HST tanaman Mas Dwi masih berdiri kokoh. Menurut Mas Ucup, ini tanamannya Mas Dwi tergolong tanaman standar, bagus atau kurang bagus? Bagus bagi yang melihat, tapi yang mau pengen dor kok gak iso. Kurtanggung. Bagus bagi yang melihat. Jadi ini tanaman milik konten kreator, tidak pakai lokal. Kata Mas Ucup, ini umbinya bisanya tanggung, tidak akan bisa dor karena ketinggian daunnya. Itu prediksi Mas Ucup, tantangan buat Mas Dwi. Tapi kalaupun tanggung, menurut saya nanti akan bisa tanggung besar karena popornya juga sudah besar. Untuk masalah pengobatan atau masalah insek, baik insek, fungi atau pupuk, nanti bisa dilihat di channel Bocah Belajar Tani, karena Master Dwi-nya sudah punya channel pertanian sendiri yang namanya Bocah Belajar Tani. Tapi saya meyakini ini baik pestisida maupun pupuknya tidak akan keluar jauh-jauh dari SOP Gusman Bojonegoro. Ya Mas Ucup, yakin? Yakin. Jadi tidak akan keluar jauh-jauh. Maksud saya fungisidanya pasti memakai azoxystrobin, chlorothalonil, mancozeb, zineb, dan Remasul P. Hasil ya. Kalau obat ulatnya ini awalnya pertama memang saya suruh pakai obat yang ringan-ringan, obat pabrian tapi yang murah. Terus dia memakai Citropin Plus, ya Mas Ucup ya? Di usia 30 dia baru masuk Citropin Plus. Sedikit saya jelaskan masalah Citropin Plus kalau bisa memakai dari awal. Untuk melihat keampuhan Citropin Plus jangan dimix dengan insektisida pabrikan. Tapi jika pengen melihat hama itu langsung bisa bersih, pemberantasannya caranya lakukan 3 hari berturut-turut. Maksudnya
spray SPP 3 hari berturut-turut. Ini untuk pemberantasan ya, 3 hari berturut-turut. Untuk hari keempat bisa ditutup dengan obat pabrikan yang panjenengan punya. Insya Allah setelah 4 hari berturut-turut dengan penutupan obat pabrik itu, baik ulat maupun telurnya akan tuntas. Insya Allah 90% tuntas. Kalau ada yang bilang SPP di sini tak pakai enggak apa-apa, mungkin itu salah aplikasi. Sampai coba dulu. Jadi 3 hari berturut-turut, habis itu tutup dengan obat pabrik. Tujuan kita ngasih SPP itu untuk kedepannya lahan kita biar tidak resisten, tidak kebal. Jadi tidak hanya untuk masa tanam sekarang. Karena pada dasarnya jika ulat itu sudah menjadi pupa dan menjadi kupu-kupu, nanti bertelur lagi di lahan kita. Jika dia sudah kena virus obat yang kita kasih, maka nanti telurnya yang jadi ulat itu akan kebal oleh obat yang pernah kita pakai. Tapi jika kita memakai Citropin Plus, hama yang ada di lahan kita tidak akan bisa kebal. Jadi pahami kegunaan SPP secara full, secara penuh, biar tidak gagal paham. Contoh kecil di lahan saya sendiri, saya sudah 2 tahun memakai SPP. Apa Mas Gusman tidak pakai obat pabrikan? Pakai, kadang saya pakai, tapi untuk menutup 3 hari saya spray SPP, terus penutupnya saya pakai obat pabrikan. Kalau di musim yang sebelumnya, musim hujan, saya tidak pakai obat insek pabrikan. Tapi kalau untuk musim tanam ini saya sudah beli metomil, tujuannya untuk jaga-jaga. Jadi jika ada serangan ulat, nanti akan saya spray SPP 3 hari berturut-turut. Habis itu saya tutup dengan obat pabrikan. Kenapa? Apa tidak percaya dengan SPP? Sangat percaya. Tapi karena SPP itu cara kerjanya yaitu merusak sel jaringan dari hama itu sendiri, maka itu agak sedikit lambat. Kita pengennya tuntas, jadi bisa ditutup dengan obat pabrikan. Ada juga Wiwer Gusman Bojonegoro yang ngasih informasi tentang pengalamannya aplikasi SPP itu di mix juga. Katanya juga ampuh di mix dengan lanet dan lain-lainnya. Tapi saya tidak menyarankan untuk di mix. Mending pakai tunggal 3 hari berturut-turut, tutup dengan obat pabrikan. Insya Allah hama itu bisa tuntas. Kembali lagi ke tanaman Mas Dwi. Ini tanaman 50 HST. Insya Allah lusa itu mungkin puasa pertama atau puasa kedua nanti akan dilihat penebas. Dan yang lihat video ini video saya buat sebelum puasa, makanya Mas Ucup masih rokok-rokokan. Jadi nanti puasa pertama atau puasa kedua, puasa pertama berarti ini umurnya 52 karena sekarang hari Kamis ya Mas Ucup ya. Hari Kamis kita ngambil video saat ini dan kemungkinan besar video ini akan diunggah pas sudah bulan puasa. Biar ya Sabtu atau Minggu, biar tidak gagal paham Mas Ucup kok masih rokokan, saat ini belum bulan puasa. Saya juga masih rokok-rokokan. Ini tadi kita habis dari Mas HL karena di HL Puspito sedang ditebas, sudah dipanen, laku 35 juta. Tadi sudah dipanen dan dibayar cash. Mas Ucup saksinya di sana, dibayar cash tanpa dikurangi. Jadi ini kembali lagi ke tanaman Mas Dwi. Tanaman Mas Dwi saat ini 50 HST dan masih berdiri tegak. Inti dari pembicaraan ini ilmu Mas Ucup. Untuk penutup ilmu. Untuk para pemirsa, untuk para viewer, orang para netizen ya, para viewer Gusman Bojonegoro, untuk tanam bawang merah itu butuh teliti dan kuncinya di mana? Tetap diolah lahan dan benih yang kualitas. Mas Dwi sudah bisa merasakan ini olah lahan diolah selama 1 bulan tanpa terburu-buru karena dia pengen membuktikan olah lahan seperti Gusman Bojonegoro itu seperti apa nanti hasilnya, dan benihnya pun minta dari saya dan sekarang dibuktikan tanaman Mas Dwi 50 HST masih berdiri tegak dan masih hijau
hijau royo-royo. Yang jelas tanaman Mas Dwi tidak mungkin berumbi kecil. Saya yakin minimal tanggung. Cuma kalau untuk super berat. Karena Mas Dwi telat untuk menghentikan pertumbuhan tanamannya. Fokus ke daun, maklum konten kreator tapi tidak pakai lokal. Oke guys, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Ini nanti pas diunggah pas bulan puasa bisa dibuat tontonan, buat pelajaran. Dan perlu diingat, tanam bawang merah itu harus teliti. Karena proses takkan khianati hasil. Jadi jika saat proses kita itu benar-benar bisa menyatu dengan tanaman kita, insya Allah tanaman kita itu akan bisa sesuai yang kita harapkan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat berbuka puasa. Selamat sahur Bisantera. Nguploadnya kan sore. Oh, nguploadnya sore. Selamat menunggu buka puasa. Masuk.